Jadi secara nggak langsung, Tiongkok dan AS ini salah satu jadi kambing hitam juga sih. Hello, what's up guys? Hengski di sini and welcome back to my channel. Oke, gimana kabar kalian guys? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan yang masih tetap di rumah aja guys, karena dengan kita di rumah, kita sudah sangat membantu pemerintah dan teman-teman kita yang masih harus bekerja di luar, seperti dokter dan perawat. Iya sih memang ngebosenin, cuman kalian bisa cari kegiatan-kegiatan lain lah, dengan ada yang mungkin masak lah, ada yang mungkin bermusik, bisa main musik juga ya kan, atau enggak sesuatu yang bisa memberikan something lah, atau enggak lu intinya harus selalu produktif ya di rumah meskipun kita di rumah. Emang sih ngebosenin, cuman kalau misalkan kalian keluar, mau sampai kapan guys? Kita harus saling bahu-membahu dan gotong royong untuk memberantas atau memutus mata rantai si COVID ini, karena sudah mengganggu negara kita guys. Unleash the condiments! Oke, jadi gue setiap hari tuh update tentang corona ini ya, apalagi terkhususnya untuk di Indonesia. Dan trennya saat ini tuh ya memang masih ada yang terinfeksi sih, masih ada yang kena juga, cuman di satu sisi positifnya itu yang sembuh itu makin banyak juga, dan jumlah orang yang meninggal, yang wafat itu semakin berkurang. Semoga kedepannya setiap hari selalu seperti ini, trennya terus baik dan kita bisa balik lagi normal seperti biasa. Kali aja ada rezeki dikit, amin. Kirimin, amin. Well, sebenarnya kita tahu nggak sih tentang corona ini awalnya tuh dari mana gitu. So, kita langsung lihat dulu corona itu apa sih. Virus corona atau yang biasa disebut di dunia medis itu nama lainnya 2019 strep nCoV, merupakan virus yang menyerang pernafasan manusia. Jadi bisa dibilang dia tuh mirip dengan MERS atau SARS. Virus ini tuh pertama kali ditemukan itu di bulan Desember tahun 2019, tepatnya di kota Wuhan, China. Jadi virus ini tuh pertama kali ditemukan di Wuhan, China itu di sebuah pasar makanan-makanan laut, kayak pasar tradisional tapi dia menjual makanan laut yang bernama Huanan Seafood Market di Wuhan, China. Ternyata tuh pasar ini tidak menjual makanan-makanan laut aja, tapi menjual binatang-binatang liar. Jadi kalau misalkan kalian ke pasar itu, kalian akan menemukan like landak, terus ada yang jual kadal, ular, kodok, dan masih banyak lagi. Nah, virus ini tuh disebut dengan zoonosis, yang artinya virus ini tuh ditularkan antara manusia dan hewan. Susunan virusnya ini tuh terdiri dari RNA, bukan DNA, bisa bermutasi 1000 kali lebih cepat. Dan asal virus ini tuh berasal dari kelelawar. Tapi sampai saat ini tuh masih belum diketahui apakah virus ini tuh pakai perantara atau purely dari kelelawar langsung ke manusia. Karena faktanya di pasar tersebut ternyata mereka juga ada menjual kelelawar secara bebas. Jadi bisa langsung dibeli dan langsung bisa dikonsumsi. Kenapa saintis percaya bahwa virus ini tuh berasal dari kelelawar? Karena ternyata tuh ditemukan virus yang sama, yang kemiripannya itu hampir 89,1%. Jadi ini bisa meyakinkan kalau virus ini berasal dari kelelawar. Corona sendiri itu diartikan sebagai matahari, karena kalau misalkan lu pada lihat nih, bentuknya emang kayak matahari sih. Dan masa inkubasi virus ini tuh 1-14 hari. Dan virus ini bisa menyebar bahkan pada saat masa inkubasinya. Dia berpotensi menyebabkan penyakit-penyakit fatal kayak bronkitis dan pneumonia. Gejalanya itu mirip virus infeksi pernafasan yang lain sih. Jadi ada kayak flu, radang tenggorokan, batuk nggak berdahak, demam. Tapi juga ada gejala-gejala lain kayak diare, pusing, terus batuk. Virus corona 2019 nCoV ini belum ada obatnya guys, dan juga ini bisa menyebabkan kematian. Virus ini tuh udah hampir menyebar ke seluruh benua guys. Di Eropa kena, di Asia kena, di Amerika kena, di Australia juga kena. Jadi selain berita-berita tentang corona ini, di internet juga banyak banget teori konspirasi di virus ini. Dan gue menemukan hampir 10
teori konspirasi yang ada di internet. What? Nah, ini akan kita ulas satu persatu teori tersebut. Tapi, gua mengulas teori ini tuh bukan untuk menciptakan paranoia ya, atau bikin tunjuk-tunjukkan nih salah siapa sih, bukan. Tapi di sini kita hanya sekedar membahas apa sih yang orang-orang di luar sana percaya gitu loh. Dan gua di sini tidak mencoba meyakinkan teman-teman semua untuk memahami atau meyakinkan teori ini. Ya namanya juga teori ya, belum tentu guys, karena banyak banget teori berdasarkan asumsi-asumsi. Sebelum gue lanjut, jangan lupa subscribe guys. Di bawah sini nih yang merah-merah, lu tekan aja dah. Dengan lu subscribe channel gue, berarti lu mensupport gue untuk berkembang. Oke? Kita masuk ke teori yang pertama. Ada yang tahu kartun The Simpsons nggak? Pasti yang seumuran gue pasti tahu dong. Nah, sejumlah orang percaya kalau The Simpsons telah memprediksi epidemi ini pada tahun 1993. Dalam episode March in Chains di musim keempat, sebuah adegan memperlihatkan beberapa pekerja Jepang batuk ke dalam kardus. Kardus tersebut kemudian dikirim ke Amerika. Akibatnya hampir seluruh warga Springfield tertular. Tapi prediksi ini meleset, karena di episode tersebut disebutkan kalau nama epidemi ini adalah Osaka Flu. Osaka sendiri itu merupakan sebuah kota di Jepang yang jaraknya kurang lebih 2000 km dari kota Wuhan, China. Jadi jauh banget kan? Oke, teori yang kedua. Film Contagion. Film ini dirilis tahun 2011. Bercerita tentang seorang wanita yang baru kembali dari Hong Kong dan meninggal akibat terkena flu. Di dalam film ini diperlihatkan bagaimana proses penyebaran ke seluruh dunia, dan ternyata sedikit banyak mirip dengan penyebaran virus corona saat ini. Ya kalau dilihat dari filmnya sih kurang lebih memang sama sih, cuman mungkin karena kebetulan kali ya. Oke, next. Ketiga. Buku End of Days. Buku yang diterbitkan tahun 2008 ini berisi tentang ramalan di masa depan. Jadi salah satu buku ini tuh sempat menggemparkan media sosial. Di buku ini disebutkan kurang lebih di tahun 2020 akan ada penyakit seperti pneumonia yang menyerang dunia. Buku ini tuh ditulis sama Sylvia Browne. Ia merupakan seorang cenayang dari Amerika Serikat. Ada yang tahu cenayang nggak artinya apa? Kalau di KBBI, cenayang itu artinya dukun atau pawang. Jadi, orang yang bisa berkomunikasi dengan makhluk halus atau orang yang memiliki kemampuan melihat kejadian di masa yang akan datang. Kalau di Indonesia tuh kayak gini. Dengan segelas air putih lalu pasien disembur. Bukan itu ya. Tapi maksud gue ini dia atau dia. Nah, selama hidupnya, Sylvia Browne ini tuh sudah menulis 40 buku. Banyak ya. Next, teori yang keempat. Novel The Eyes of Darkness. Novel ini tuh ditulis sama Dean Koontz pada tahun 1981. Beberapa bagian novel ini menceritakan tentang sebuah virus yang disebut Wuhan 400. Di dalam novel ini, jadi ceritanya itu China itu sengaja membuat senjata biologis ini. Mereka tuh bisa aja memusnahkan populasi di sebuah negara dengan virus ini. Virus Wuhan 400 ini tuh sifatnya hanya bisa menginfeksi manusia saja, jadi makhluk lain itu nggak bisa. Virus ini juga di dalam novelnya tuh tidak bisa bertahan di luar tubuh manusia, dan masa inkubasinya tuh cuma 4 jam doang. Jadi secara keseluruhan kalau menurut gue sifat dari virus Wuhan 400 di dalam novel ini tuh berbeda banget sama yang asli yang sekarang kita rasakan sekarang. Oke, kita next yang kelima. Teori dari Danny Shohem. Nah, jadi Danny Shohem ini merupakan ahli perang biologis asal Israel. Dan dia tuh punya teori yang mengatakan kalau virus ini itu merupakan senjata biologis
yang dirancang sama pihak militer yang bocor dari sebuah laboratorium di Wuhan, China. Kecurigaannya Doi ini muncul ketika dia menemukan bahwa sekelompok ahli virologi dari China yang sedang bekerja di Kanada kemudian mengirim sampel virus yang paling mematikan seperti contohnya Ebola itu balik ke China. Nah, jadi Doi curiga tuh di situ. Oke, next, teori yang keenam.